Salam teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Pada siklus 2 ini, kita tidak hanya akan memahami prinsip setia, adil, dan kasih secara teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melangkah lebih jauh untuk menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar kita. Sudah membahas ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama pengertian setia, adil, dan kasih, kedua Allah setia, adil, dan kasih, yang ketiga contoh tindakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang keempat dasar alkitabiahnya. Mari kita merenung, apakah saya sudah setia dalam tanggung jawab saya, baik di rumah maupun di sekolah? Apakah saya sudah bersikap adil ketika bermain atau belajar bersama teman? Dan yang paling penting, apakah saya sudah menunjukkan kasih kepada orang di sekitar saya? Tulislah jawaban Anda pada buku catatan. Slide ini, pada poin setia, saya mengambil contoh adalah setia pada tanggung jawab sebagai siswa. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tanggung jawab kita sebagai siswa itu yaitu belajar, maka lakukanlah hal itu dengan baik. Ketika guru memberikan tugas atau PR, maka kerjakanlah dengan baik. Yang berikutnya yaitu setia pada tanggung jawab sebagai anak. Nah, sebagai anak kita memiliki tugas untuk membantu orang tua kita. Sebagai contoh di sini diambil bahwa ada anak-anak yang membantu mamanya sedang memasak. Slide selanjutnya pada poin adil. Di gambar ini menunjukkan ada anak-anak SMA atau SMK yang sedang bermain. Mereka melakukannya dengan adil dan tidak ada perbuatan curang, hanya untuk kesenangan mereka semata. Yang berikut yaitu dalam belajar, adil dalam belajar. Ketika ada teman yang memiliki kesusahannya, maka kita harus membantu. Jangan kita memilih-milih teman. Ketika ada teman yang tidak mengerti mengenai pembelajaran, terus kita tidak mau membantunya karena dia berasal dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus adil dalam memperlakukan semua orang. Berikutnya adalah kasih. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa ada dua orang, yaitu anak dan ayah yang sedang berdoa dalam gereja. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang ini memiliki kasih kepada Allah karena mereka mau berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Yang berikut yaitu kasih kepada sesama. Seperti dalam Alkitab tertulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa ada seorang bapak yang memberikan makanan kepada seorang ibu yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi, dan diskusi ini kita bagi menjadi kelompok kecil. Dalam satu kelompok itu terdapat 5 orang dan akan mempresentasikannya di depan. Untuk diskusinya, yang pertama kita akan membahas, bayangkan seorang teman meminjam buku dan lupa mengembalikannya. Bagaimana kita dapat menunjukkan kesetiaan sekaligus kasih dalam situasi ini? Apakah kita marah atau menawarkan bantuan untuk mengingatkan dengan lemah lembut? Kedua, saat bekerja dalam kelompok, ada anggota yang jarang berkontribusi. Apakah kita membiarkannya atau kita adil membagi tugas dan memotivasi dia? Yang ketiga yaitu kita melihat seseorang yang sedang mengalami kesulitan membawa beban berat di lorong sekolah. Apakah kita setia membantu meski sedang terburu waktu? Diskusikan jawaban Anda bersama teman sekelompok Anda. Nah, dalam aksi nyata,
Sekarang mari kita buat komitmen pribadi. Tuliskan satu tindakan nyata yang akan kamu lakukan minggu ini untuk menerapkan prinsip setia, adil, dan kasih. Misalnya membantu teman yang sedang kesulitan, bersikap adil dalam permainan, atau menunjukkan kasih kepada anggota keluarga. Tuliskan ini ke dalam buku catatan kalian. Dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Nah, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah soal ritual atau penampilan luar, tetapi sikap, hati, dan tindakan nyata kita. Berlaku adil berarti memperlakukan semua orang dengan benar dan jujur. Mencintai kesetiaan artinya setia dalam kasih dalam hubungan dengan sesama dan terutama dengan Tuhan. Hidup rendah hati di hadapan Allah berarti menyadari bahwa kita bergantung sepenuhnya kepadanya, bukan mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri. Inilah panggilan hidup orang percaya, hidup yang mencerminkan karakter Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk menutup pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas perkenanan-Mu sehingga pembelajaran di saat ini telah selesai dengan baik. Dengan pembelajaran ini mengingatkan kami bahwa tentang apa yang sungguh Engkau kehendaki dalam hidup kami, yaitu untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan juga kasih dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar dari pembelajaran ini, tetapi juga pelaku yang setia. Ajari kami untuk memperlakukan sesama dengan adil, mengasihi dengan tulus, dan berjalan dalam kerendahan hati setiap hari. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi cerminan kasih dan keadilan-Mu di tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini materi kita di saat ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.